Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Mas Dimas bisa memimpin doa ya. Siapa yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Dimas. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Semuanya berangkat semua hari ini? Berangkat, Pak. Oke, saya panggil satu-satu ya. Dimas hadir? Hadir. Arjuna? Hadir. Herman? Hadir. Adelia? Hadir. Nurul? Hadir. Cynthia? Hadir. Anissa? Hadir. Nurhayati? Hadir. Oke, hadir semua ya. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas satu topik ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingat nggak pertemuan kita sebelumnya? Kita membahas apa? Masih Pak, materi yang kita bahas kemarin adalah tentang bullying. Oke, Mas Sudir masih ingat ya? Semuanya masih ingat ya materi yang kemarin ya? Masih, Pak. Pak. Masih. Karena kalian sudah menerima materi kemarin, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri. Ini adalah permasalahan ya, karena pembelajaran kita juga berbasis pada masalah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang kalian alami ya. Tidak hanya kalian tapi juga di kelas-kelas lain juga mengalami masalah yang sama, yaitu tidak memahami potensi diri. Makanya kita bahas tentang topik ini. Itu untuk tujuan dari pemahaman pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pemahaman diri dan potensi diri adalah agar kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku mengenal diri kalian sendiri serta dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Itu ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Siapa? Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sepakati dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini 5 menit ya. Jadi kalau misalnya nanti kok Pak Guru sudah melebihi waktu, silakan salah satu bisa menyampaikan bahwa waktu pembelajaran sudah selesai. Begitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, karena kalian belumnya mungkin sudah mendapatkan pembelajaran yang lain, mungkin sudah capek mikir, ya silakan nanti kita akan laksanakan satu permainan ya, permainan supaya kita bisa fresh gitu ya. Jadi nama permainannya di sini adalah tembak door ya. Silakan nanti semuanya perhatikan. Ada 3 aturan di sini untuk permainan ini. Di sini ada aturan yang pertama kalau saya bilang door, kalian jawabnya door ya, paham? Paham, Pak. Selanjutnya aturan yang kedua adalah kalau saya bilang bom, kalian jawabnya duar ya. Ekspresinya harus dapat ya. Duar gitu ya. Diangkat tangannya. Oke? Ya, bisa kita mulai ya. Oke, saya mulai. Dor. Bom. Duarnya itu yang ekspresif gitu loh ya. Bom. Kemudian yang terakhir dor. Nggak kena. Ya, setelah kita melaksanakan ice breaking tadi, saya rasa sudah semangat semua ya, sudah fresh semua ya. Kita bisa mulai materinya pada pagi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, saya mulai ya pembelajarannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri ya. Jadi kenapa kita perlu memahami ini, seperti yang tadi saya bilang bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah yang dialami oleh kalian sendiri. Tidak hanya kalian, juga kelas yang lain juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu tidak memahami potensi diri. Makanya saya bahas tentang topik ini supaya kita bisa sama-sama mencari solusi, mencari alternatif. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah ada yang tahu apa itu potensi diri? Izin menjawab, Pak. Menurut saya, potensi diri itu adalah kemampuan yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Adelia ya. Ya, betul sekali Mbak Adelia, tadi jawabannya potensi diri adalah kemampuan yang ada dalam diri kita. Kemudian kita lanjutkan untuk pengertiannya di sini. Potensi diri adalah kemampuan dan kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri. Dengan kata lain, masih mengendap dan belum diaktualisasikan melalui perilaku, perbuatan, dan aksi. Jadi memang potensi diri ini masih tersimpan ya, belum keluar kalau kita belum melakukan sesuatu aktualisasi melalui perilaku, perbuatan, dan aksi. Jadi kita perlu ada action dulu supaya potensi diri ini bisa keluar, bisa kita ketahui gitu. Lanjut di sini mengenal diri, siapa saya? Kenapa kok kita perlu mengenal diri? Sebelum memahami potensi diri, kita harus tahu diri kita sendiri. Kita sukanya apa? Hobi kita apa? Bidang yang kita kuasai itu apa? Ya, itu yang harus kita ketahui dulu.
di awal ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengetahui potensi diri sebelum kita mengenal diri kita sendiri ya gitu. Kemudian selanjutnya untuk mengenali diri, ini ada tips mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Ya, kenali diri sendiri di sini adalah kita harus tahu apa kelebihan kita, apa bidang kita, kemudian apa yang kita kuasai, apa kesukaan kita, mungkin dari hobi kita juga kita bisa ketahui tentang diri kita sendiri. Di awal itu kita harus tahu, kenali diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan hidup. Kenapa tujuan hidup ini penting dalam kita mengenali potensi diri? Mungkin dari tujuan hidup kita bisa tahu potensi diri. Selanjutnya, yang ketiga, kenali motivasi hidup. Jadi motivasi hidup juga penting ya, kita mengenali diri. Kenapa kok penting? Karena ketika kita mengalami kegagalan dalam kita mencari atau mengenali potensi diri, itu kita butuh ada motivasi itu untuk mengontrol ya, supaya kita tetap bisa stabil dalam mencapai satu tujuan dan menggali potensi diri kita. Selanjutnya, hilangkan negatif ya. Kemudian yang terakhir, jangan mengadili diri sendiri. Ketika kita misalnya kok gagal di satu bidang, jangan sampai kita menyalahkan diri kita sendiri, karena memang setiap orang punya potensinya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Kita itu berbeda satu sama lain ya, tidak semua orang itu sama. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis dari potensi diri itu ya, ada 4 potensi. Sekarang saya pengen tanya, yang pertama percaya diri. Kenapa kok percaya diri ini bisa jadi salah satu faktor-faktor yang bisa membuat potensi diri ini bisa tergali? Coba salah satu bisa menjawab? Saya, Pak. Mas Revan. Silakan dijawab, Mas Revan. Ya, izin menjawab. Karena menurut saya dengan adanya percaya diri itu bisa menjadi lebih berani untuk menggali potensi diri yang ada di dalam diri kita. Oke, mantap sekali Mas Revan. Terima kasih jawabannya. Betul sekali ya, Mas. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, itu tadi materi yang saya sampaikan. Sekarang saya ingin kalian silakan kerjakan tugas ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kirim di WA group ya. Itu sudah ada link Google Form-nya ya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya, masing-masing menjawab. Nanti kalau sudah dijawab kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Saya beri waktu 5 menit cukup ya? Oke. Berarti 5 menit dari sekarang silakan diakses Google Form-nya, kemudian dijawab. Nanti 5 menit ke depan saya cross check, kemudian kita lanjutkan pembelajaran. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Untuk Mas Sudir saya tanya, pertanyaan nomor 4 itu apa? Izin menjawab, Pak. Strategi apa yang Anda temukan dalam usaha menggali potensi diri? Itu adalah pertanyaan yang akan kita tindak lanjuti dalam kegiatan nantinya. Setelah ini akan kita adakan diskusi ya. Sudah saya bagi ya di WA group itu kemarin sudah untuk kelompoknya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian bisa berdiskusi lewat WA group ya. Silakan kalian diskusikan kaitannya dengan strategi menggali potensi diri. Kalian semua kan sudah punya jawabannya masing-masing ya. Ya, silakan kalian diskusikan kira-kira yang relevan untuk kalian laksanakan nantinya itu apa saja ya. Kemudian saya minta hasil dari tadi yang kalian diskusikan, kalian cantumkan, kalian tuangkan ke dalam desain Canva. Sebenarnya saya tanya, kelas ini sudah bisa menggunakan aplikasi Canva semua? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan Sudah. nanti sudah punya akunnya semua ya. Sudah. Ya, kalau sudah punya, nanti kalian silakan akses aplikasi Canva, login dengan akun Google kalian, kemudian kalian pilih. Di situ kan banyak sekali desain ya, desain Canva. Silakan kalian kalian pilih salah satu desainnya, kalian buat sekreatif mungkin ya. Kemudian kalian buat desainnya, masukkan strategi menggali potensi diri yang sudah kalian buat ke dalam desain Canva. Perwakilan saja, kemudian setelah selesai dibuat, kalian presentasikan ya. Nanti dikirim ke WA saya saja, saya yang akan menampilkan. Kemudian kalian jelaskan, salah satu dari anggota kelompok bisa menjelaskan. Gitu ya. Itu sudah. Silakan bisa dijadikan acuan. Ada nama kelompok, ada
Di situ judulnya strategi menggali potensi diri. Kemudian itu adalah hal yang perlu kita lakukan untuk menggali potensi diri berbentuk berupa poin-poin ya. Sangat kreatif ya. Coba silakan. Iya, Yang 7 mau menit, Pak. yang mau menjelaskan siapa? Kelompok 1. Oke, saya akan menjelaskan, Pak. Saya saja. Strategi menggali potensi diri yang pertama yaitu mulai menentukan tujuan hidup. Ya, jadi tujuan hidup dapat dijadikan suatu panduan dalam menjalani kehidupan. Ini berguna untuk memandu, membentuk cita-cita, serta menemukan makna hidup. Selanjutnya, kelilingi diri sendiri dengan pergaulan yang memotivasi. Ya, hasil diskusi kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Dimas. Silakan dari kelompok yang lain ingin menanggapi mungkin dari yang disampaikan oleh Mas dari kelompok 1 program 1. Izin bertanya Mas Dimas. Oke, silakan Mas Arjun ya. Iya Pak. Oke, silakan. Ya, tadi kan di salah satu poin yang Mas Dimas sampaikan, ada salah satu poin yang mengelilingi diri kita dengan pergaulan yang memotivasi. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengelilingi diri kita dengan pergaulan yang memotivasi apabila lingkungan kita toksik, Mas? Oke. Saya izin menambahkan atau izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Arjun. Ya, silakan. Menurut saya, ya, kita itu bisa mengelilingi diri kita dengan pergaulan yang memotivasi dengan cara memfilter atau bijak dalam memilih pergaulan yang akan kita ikuti. Oke. Apakah sudah terjawab, Oke. Pak Arjun? Ya, sudah. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Nurul. Sama-sama. Oke, gitu. Itu tadi diskusi kita ya. Saya evaluasi dulu ya. Untuk desainnya bagus ya, kreatif, ini full color juga. Juga kontennya juga bagus. Sudah masuk seperti apa yang saya harapkan. Kalian sudah mampu menentukan strategi menggali potensi diri. Jadi ada beberapa poin di sini yang sangat bagus, sangat merujuk untuk kita bisa laksanakan nantinya. Silakan, ini tidak hanya dicantumkan di sini, tidak hanya dibuat, tapi juga dilaksanakan oleh kalian semua ya, karena ini adalah salah satu solusi untuk kalian bisa menyelesaikan permasalahan kalian yang kurang memahami potensi diri kalian. Silakan dilaksanakan supaya nanti kalian bisa memahami potensi diri kalian. Gitu. Kira-kira bisa dipahami ya pesan dari diskusi kita. Ya, Bisa, bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Saya ingin kalian salah satu bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Ada yang ingin menyimpulkan? Maaf Pak, izin menjawab. Oke, silakan Mbak Anissa. Ya, kesimpulan pada kegiatan hari ini yaitu kita harus memahami potensi diri kita dengan melaksanakan berbagai macam strategi yang kita buat dan diskusikan. Sudah. Jadi saya jelaskan juga untuk manfaat dari materi kita adalah seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, bahwa tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami potensi diri kalian, supaya kalian bisa tahu strategi apa yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan untuk bisa dalam usaha kita memahami potensi diri kita. Yang pertama mengenali diri, kemudian melaksanakan strategi yang sudah kalian buat tadi. Gitu ya. Gitu, apakah ada pertanyaan dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini? Tidak Pak. Tidak ada ya? Sudah. Oke, saya harap semuanya sudah bisa memahami potensi dirinya masing-masing. Nantinya bisa kita akhiri kita. Oke, kalau begitu saya sampaikan dulu untuk pertemuan kita yang akan datang. Setelah kita mempelajari tentang potensi diri, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perencanaan karir kalian ke depan. Kalian ingin dengan sudah mengetahui potensi diri, maka kalian akan lebih mudah dalam merencanakan karir kalian ke depan. Apakah akan berusaha, apakah akan bekerja, atau mungkin akan melanjutkan studi, begitu ya. Begitu kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa
bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Begitu ya, yang bisa meninggalkan Google Meet ya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Terima kasih, Pak Guru. Guru. Terima kasih, Pak.